Kalau ruku yang rokaat pertama kita masih dapat jamaah, ya jadi salamnya bisa bareng sama imam. Tapi kalau rokaat yang kedua, ingat batasannya ruku ya. Rokaat yang kedua, ya kau baru datang, maka orang tersebut yang pernah kita pelajarin kemarin ya, berdiri takbiratul ihram, kemudian langsung ruku, lalu mengikuti imam sampai salam. Lalu setelah imam salam, maka dia cukup menambahkan satu rokaat. Tapi syaratnya harus dibaca jahar. Berarti kedengeran ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Ada orang telat satu rokaat nih, mamum pada salam, dia bangkit berdiri sendirian, ya kan? Lah ada orang baru datang juga. Wah ini parah banget ini, orang pada bubar dia baru datang. Lah ini kan sholat sendiri nih, bisa nggak dipakai imam? Bisa, tapi ya kebangetan ya. Watajibu dan wajib alaman atas orang jaa yang datang ba'da ruku isaniyati, setelah ruku yang kedua, niatul jum'ati, untuk tetap niat sholat Jumat, alal asohi, menurut kaul yang asoh. Wa in kanat, walaupun adanya apa zuhru, yaitu sholat zuhur, ya sholat zuhur tersebut al-lazimatu, wajib, lahu, baginya. Nah andai kata telatnya kok setelah ruku yang kedua, imam itidal, orang-orang pada itidal, kita baru datang, maka kita tetap ikutin sholatnya dengan tetap berniat sholat Jumat ya, tapi nanti melaksanakannya 4 rakaat sholat zuhur. Masih tentang persyaratan sholat jamaah, yang mana saat ini kita membahas tentang sholat Jumat. Nah ini sekarang yang kita bahas syarat sah sholat Jumat. Kalau yang kemarin syarat wajib sholat Jumat ya, yang wajib siapa nih maksudnya gitu ya. Nah kemarin kita bahas mukallaf ya, orang Islam balik berakal, terus kemudian dia mukim, mustautin, dan seterusnya. Nah sekarang yang dibahasnya adalah sahnya sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Wa syurita, dan disyaratkan, li sihatil jum'ati, untuk sahnya sholat Jumat, ma'asyurutin, dengan berbagai persyaratan, goiriha, yang selainnya ya, sintatun, ada 6. Jadi persyaratan sahnya Jumat sendiri itu ada 6. Ahaduha, adapun yang pertamanya, wuku'uha, pelaksanaan sholat Jumat, jamaatan, dengan berjamaah. Jadi sholat Jumat harus dilakukan dengan berjamaah. Ini mafhum ya, Bapak Ibu udah paham dah ini, gak usah dijelasin. Biniyatin imamatin, dengan niat imam, waktidain, dan juga makmum, muktaronatan, yang berbarengan, bitaharrumin, dengan takbiratul ihram. Jadi niat si imam ataupun makmum niatnya sholat Jumat, bukan niat sholat zuhur ya. Bagi makmum wajib berniat Bapak Ibu ya. Jadi ingat, sebagai makmum kita harus niat iktida, niat untuk mengikuti imam, bahasan yang kemarin sebelumnya. Tapi kalau imam sebetulnya secara hukum tidak wajib berniat jadi imam, cuman dia nggak dapat pahala kalau kagak niat jadi imam. Dan kalau sholat Jumat, kalau dia tidak niat imam, maka orang tersebut berarti nggak melaksanakan sholat Jumat, harus sholat zuhur. Sementara si makmumnya sendiri sholatnya tetap sah ya. Fi rokaatil ula, pada rokaat yang pertama, falatasihu, maka tidak sah, apa al jumu'atu, Jumat ya, sholat Jumat maksudnya, bil adadi, dengan jumlah, maksudnya dengan bilangan yang cukup, furoda, yang sendiri-sendiri,
Ada jumlah misalnya banyak 100 orang, tapi sholatnya sendiri-sendiri, nah, bukan jamaah, nggak sah. Wala tushtarotu, dan tidak dipersyaratkan apa al jama'atu jamaah fi raqatis saniyati, pada rokaat yang kedua. Nah, jadi yang wajib untuk jamaah di sini adalah setar pertamanya itu. Ya, setar pertama takbiratul ihram, Allah, antara makmum sama imam semuanya berniat berjamaah. Maka falau sholat, jika sholat al imamu, si imam, bil arba'ina, dengan 40 orang. Ini sesuai madhab kita, madhab Syafi'i, nanti saya bahas sedikit. Seandainya ada imam satu dengan makmumnya 39, ya berarti 40 jumlahnya secara madhab Syafi'i. Rokaatan akan satu rokaat. Summa ahdasa, kemudian si imamnya berhadas, kentut misalnya. Fa'atamma, maka lalu menyempurnakan kullu minhum, setiap dari mereka itu, maksudnya yang 39 yang jadi makmum tadi, rokaatan akan rokaat wahdahu, dengan sendiri-sendiri. Aulam yuhdis, atau si imamnya tidak berhadas, bal faroku, tetapi makmumnya itu mufarokoh, keluar, saya nggak ikutin imam, fisaniyati, pada rokaat kedua. Wa atamu, lalu kemudian mereka menyempurnakan munfaridina, dengan cara munfarid semua, ya sholat sendiri-sendiri. Maka yang kayak begitu ajza'athum, ya mendapatkan sahnya mereka itu al-jumu'atu, jumatan mereka. Jadi niat yang wajib itu adalah pas rokaat pertama. Nah, ini saya ulang yang pas niatnya dulu ya, karena diantara kita masih banyak yang kurang jeli dalam niat. Ya sebelum bahas ke situ. Jadi ingat, kaidah niat itu an-niyatu hiya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, atau muqtaronan bi fi'lihi. Yang namanya niat itu qasdu syai', menyengaja sesuatu, muqtarinan, berbarengan, bi fi'lihi, dengan pekerjaan pertama. Ya, saya sering bolak-balik nyontoin ya. Kalau bapak ibu sedekah misalnya ya, niatin pas masukin kotak amal. Bapak ibu misalnya zakat nanti Ramadan, nah beras dipegang, niat di situ nawaitu an ukhrija zakat al-fitri, dan seterusnya ya. Bapak ibu wudu, ya pertama perbuatan wudu itu adalah membasuh wajah, membasuh muka, ya. Membasuh telapak tangan sunnah. Bapak ibu boleh niat di situ, tapi hukumnya sunnah. Kumur-kumur sunnah, mengisap air ke dalam hidung sunnah. Yang wajib itu adalah membasuh wajah, membasuh muka. Maka wajib hukumnya ketika kita membasuh muka niat nawaitul wudu ali rafil adasil asgori fadolina. Di situ wajib. Ya. Jadi dia dibarengin dengan pekerjaan pertama. Lah, pekerjaan pertama dalam sholat adalah takbiratul ihram. Maka melafadzkan niat hukumnya sunnah. Usolli fardol maghribi, usolli fardol asri, usolli fardol subhi, dan seterusnya ya. Tapi ketika kita takbiratul ihram, Allah, saya niat sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum, menghadap kiblat, fardu karena Allah Ta'ala, itu wajib. Allah, saya niat sholat isya 4 rakaat menjadi makmum, menghadap kiblat, fardu karena Allah Ta'ala, wa akbar. Sholat subuh, Allah, saya niat sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum, menghadap kiblat, fardu karena Allah Ta'ala, wa akbar, itu wajib. Ingat-ingat ya, makanya bolak-balik saya sampaikan hati-hati kalau niat, penting di situ. Ya, kalau bapak ibu sholat, ya Allah niatin di situ, ngerentakin dalam hati. Kalau pakai bahasa Indonesia, saya niat sholat maghrib, saya niat sholat subuh, saya niat sholat isya gitu ya. Kalau kita pakai bahasa Arab, Allah usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i, usolli fardhu subuhi, dan seterusnya lah. Nah, jadi ngerentakin hati di situ. Nah, sekarang kita lari ke masalah sholat Jumat. Nah, andai kata ada orang di rokaat pertama itu, seandainya jumlahnya 40, satu imam 39 makmum, ya jumlahnya 40. Nah, maka andai kata si imam berhadas pada rokaat yang kedua, ya maka dihukumi si makmum tadi masih boleh menjalankan sholat Jumatnya dengan munfarid sendiri-sendiri. Kenapa? Karena yang dipersyaratkan itu adalah rokaat yang pertama untuk total sampai 40. Nanti termasuk di dalamnya khutbah ya. Nah, kalau andai kata imamnya berhadas, maka diperbolehkan bagi si makmum munfarid sholat sendiri-sendiri. Tapi nanti ada qaul lain yang mengatakan setelah sholat Jumat tadi selesai, untuk mencegah ikhtilaf ya dari perbedaan pendapat ulama, sebaiknya ditambah lagi sholat zuhur.
ya. Atau si imamnya nggak hadas, imamnya nggak batal, ya. Kalau imamnya nggak batal, makmumnya mufarokoh. Rokaat pertama masih sholat bareng, rokaat kedua si makmumnya mufarokoh, ya. Maka orang-orang yang sholat di situ juga dihukumi sah menurut satu qaul ulama, ya. Ini pendapat pertama dulu, karena ini untuk Jumatan banyak khilafiyah. Untuk pendapat yang pertama, orang-orang yang sholat saat itu sah. Kan kalau hitungan 40 Bapak Ibu, ya, kalau hitungan 40 syarat daripada sholat Jumat, maka kalau andai kata kurang satu kan gak sah, ya enggak? Jadi kalau 39 kan gak sah. Nah misalnya contoh kayak tadi tuh, rokaat pertama 40, lah terus imamnya kentut, berarti kan hilang satu. Nah paham maksudnya ya? Atau tadi misalnya ada yang diantara mereka itu mufarokoh, keluar, saya nggak ikutin imam, berarti kan yang jumlah 40 itu berkurang, paham ya? Tapi itu tidak membuat rusaknya sholat Jumat, ya. Saya pakai hukum yang pertama dulu, nanti ada hukum yang keduanya. Kalau menurut kaul ulama yang pertama, maka sholat Jumatnya tetap sah, karena yang dipersyaratkan untuk jumlah 40 itu adalah orang yang setar pertama sholat pas rokaat pertama, bukan rokaat kedua, gitu. Naam, memang tushtarotu dipersyaratkan baqaul adadi, tetapnya jumlah 40, maksudnya ya, ila salamil jami'i, sampai salamnya semuanya orang yang ada tersebut, hatta lau ahdasa. Nah ini pendapat yang kedua, sehingga jika ada yang berhadas, wahidun, seseorang, minal arba'ina, dari 40 orang tadi yang ikut sholat Jumat, qabla salamihi, sebelum salamnya, walau ba'da salami man, walaupun setelah salamnya orang, adahu, selain dia, minhum, dari mereka itu, batolat, maka batalah apa Jumu'atul kulli, Jumatan setiap dari mereka, atau Jumatan semuanya. Jadi kalau menurut pendapat yang kedua, ya, ada 40 orang, salah satu orang berhadas pas mau salam, walaupun yang lain udah salam, ya, yang lain udah salam, lah dia belum salam nih, ya. Yang 39 udah assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Lah ini yang satu kentut menjelang detik-detik terakhir. Nah, sebab si orang ini hadas, maka semuanya tidak sah gara-gara orang yang satu ini. Ya, jadi batalnya dia itu menggugurkan salamnya yang 39 orang. Karena memang persyaratannya menurut pendapat yang kedua, 40 orang tadi harus tetap berada sampai akhir sholat. Jadi bukan persyaratan di awal sholat saja, tapi juga dipersyaratkan sampai di akhir sholat. Walau adroka, dan jika mendapatkan al-masbuku, yaitu makmum masbuk. Nah nih yang suka telat-telat nih, ya, jalan ke masjid Jumatan, imam sudah Allahu Akbar, waduh udah Akbar, lari, ya kan, pas lari kepleset jatuh, waduh, ya kan, ruku asaniyati, akan ruku yang kedua, wastamarro, maka mengikuti terus, ma'ahu, dia bersamanya, maksudnya bersama imam, ya, ila an salama, sampai salamnya, ya, atau lalu kemudian melakukan atau menambah birokaatin, dengan tambahan satu rokaat, ba'da salamihi, setelah salamnya dia, maksudnya salamnya imam, ya, jahron, dengan bacaan jahar, watamat, dan juga dihukumi sempurna jumu'atuhu, Jumatnya dia, insohat, jika sah sholatnya, Jumu'atul imami, Jumatannya si imam. Jadi andai kata ada orang dia telat pas udah ruku rokaat yang kedua, kalau ruku yang rokaat pertama kita masih dapat jamaah, ya, jadi salamnya bisa bareng sama imam. Tapi kalau rokaat yang kedua, ingat batasannya ruku, ya, rokaat yang kedua, ya, kau baru datang, maka orang tersebut yang pernah kita pelajarin kemarin, ya, berdiri takbiratul ihram, kemudian langsung ruku, lalu mengikuti imam sampai salam. Lalu setelah imam salam, maka dia cukup menambahkan satu rokaat, tapi syaratnya harus dibaca jahar, ya, harus dibaca jahar, berarti kedengeran, ya, bismillahirrahmanirrahim, gitu, ya. Karena kan sholat zuhur asar itu aslinya sir, ingat ya, zuhur sama asar sholatnya aslinya sir, yang jahar itu kan maghrib isya subuh,
Tapi berhubung ini adalah sholat Jumat, maka wajib bagi dia membaca dengan secara jahar. Wakada, dan demikian juga man, bagi orang iktada yang bermakmum bihi dengannya. Nah begitu juga dengan orang yang kalau andai kata telat juga. Ada orang telat 1 rakaat nih, makmum pada salam, dia bangkit berdiri sendirian, ya kan? Lah ada orang baru datang juga. Wah ini parah banget ini, orang pada bubar dia baru datang. Lah ini kan sholat sendiri nih, bisa nggak dipakai imam? Bisa, tapi ya kebangetan ya. Wa adroka rokatan, dan dia mendapatkan akan 1 rakaat ma'ahu bersamanya, kama qalahu, sebagaimana mengatakannya Syekhuna, guru kita. Ya guru kita maksudnya dalam Fathul Mu'in adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar ada 2 Bapak Ibu ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis itu abad ke-13, ada Ibnu Hajar Al-Haytami abad ke-15, gurunya pengarang kitab Fathul Mu'in ya, Imam Zainuddin Al-Malibari. Watajibu, dan wajib alaman atas orang jaa yang datang ba'da ruku isaniyati, setelah ruku yang kedua, niyatul jum'ati, untuk tetap niat sholat Jumat, alal asohi, menurut kaul yang asoh. Wa in kanat, walaupun adanya apa zuhru, yaitu sholat zuhur, ya sholat zuhur tersebut al-lazimatu, wajib, lahu, baginya. Wakilah, dan dikatakan tajuzu, boleh niat zuhri, untuk niat sholat zuhur. Nah jadi diperbolehkan juga dia untuk niat sholat zuhur. Kalau rakaat 1 kita masih dapat nambahin 1 rakaat, sama seperti sholat pada umumnya. Cuman tadi tambahannya ketika kita bangkit berdiri, maka kita melaksanakan sholat bacaan secara jahar. Nah sementara untuk orang yang telat ya, ketika rakaat sudah 2, nah andai kata telatnya kok setelah ruku yang kedua, berarti udah nggak bisa lagi Bapak Ibu, udah nggak dapat ya. Imam itidal, orang-orang pada itidal, kita baru datang, maka kita tetap ikutin sholatnya dengan tetap berniat sholat Jumat ya. Tapi nanti melaksanakannya 4 rakaat sholat zuhur. Jadi ketika imam sudah assalamualaikum bersama jamaah lainnya, assalamualaikum warahmatullah, maka orang yang telat tadi, yang nggak dapat dua-duanya tuh rakaat tadi, dia bangkit berdiri melaksanakannya sholat zuhur 4 rakaat, walaupun niatnya sholat Jumat. Ini menurut kaul yang lebih kuat ya, walaupun seandainya dia niat sholat zuhur pun tetap sah ya, tapi kaul yang lebih kuat adalah karena itu adalah sholat Jumat, maka niatnya tetap sholat Jumat walaupun dia melakukannya dengan 4 rakaat. Wa afta, dan berfatwa bihi dengannya Al-Bulkini, yaitu Imam Al-Bulkini, untuk niat sholat zuhur. Wa atola, dan panjang al-kalama, akan bahasannya fihi, di dalamnya. Ini kitab lain. Syarat sahnya Jumat wasaniha, adapun syarat keduanya itu wuku'uha, yaitu pelaksanaannya, maksudnya pelaksanaan sholat Jumat bi arba'ina, dengan 40, maksudnya 40 orang ya, mimman, daripada orang, tan ankidu, yang mana menuhi, bihim, dengan mereka itu, al-jumu'atu, wajibnya Jumat, walau mardo, walaupun orang yang sakit. Nah jadi orang yang wajib Jumat itu ikut dalam orang yang syarat sahnya Jumat. Jadi yang masuk di sini 40 di sini bukan 40 orang doang Bapak Ibu, tapi 40 orang di sini adalah 40-nya itu memiliki kewajiban Jumat, bahkan termasuk di dalamnya orang sakit. Ya kemarin kan kita bahas ya, orang sakit itu kan tidak wajib Jumat, tapi kalau dia ikut sholat Jumatnya tetap sah gitu ya. Nah jadi 40 orang ini nggak sembarangan 40 orang doang. Kalau kita bahas yang kemarin berarti 3 yang syarat inti dulu ya, mukalaf itu berarti Islam, balik, berakal, baru kemudian mukim, mustautin, dia bertempat tinggal di situ, kemudian bertempat di situ juga. Nah jadi andai kata 40 orang tersebut adalah yang memenuhi kategori tadi, maka sholat Jumatnya sah gitu ya. Tapi andai kata ada 1 aja yang dilanggar, misalnya 40 orang satunya anak kecil, nah maka sholat Jumatnya tidak sah. 40 orang satunya kok perempuan, maka sholat Jumatnya tidak sah. 40 orang 1 orangnya kok gila, maka sholat Jumatnya tidak sah. Disyaratkan khusus ya, di madhab Syafi'i dengan qaul jadidnya itu adalah 40 orang. Secara madhab sendiri memang khilafiyah. Kalau menurut madhab Hanafi,
untuk sholat Jumat itu tidak wajib 40, minimal 3. Riwayat lain mengatakan minimal 4. Alasannya apa? Dalam bahasa Arab disebut jamak itu kalau lebih dari 2. Ini dalam bahasa Arab ya. Kalau Bapak Ibu doa misalnya, kalau doain satu orang, Allah makfir lahu, satu orang. Kalau 2 orang, Allah makfir lahuma. Ya, tapi kalau 3 itu disebutnya jamak dalam bahasa Arab, Allahu makfir lahum. Maka disebutnya jamak, jamak itu ya Jumatan. Maka orang dihukumi Jumatan kalau sudah lebih dari 3 orang menurut madhab Hanafi. Sedangkan menurut madhab Maliki itu minimal 12 orang. Ya, minimalnya adalah 12 orang. Ya, ingat ya, ini karena kita Syafi'i harus paham. Imam Syafi'i belajar di Madinah bersama Imam Malik ya. Nah, selesai belajar sama Imam Malik di Madinah, Imam Syafi'i ini kemudian disuruh pergi ke Baghdad, ke Irak. Belajarlah beliau dengan Imam Sufyan As-Sauri. Ya, singkat cerita, Imam Syafi'i ini diangkat sebagai mufti. Kalau sekarang kita ketua MUI lah gitu ya. Nah, ketika Imam Syafi'i mulai beranjak tua, usia 40-45, dan juga karena ada ketegangan politik saat itu di Baghdad, di Irak, maka Imam Syafi'i kemudian pindah ke Mesir. Beliau hijrah ke Mesir. Nah, di Mesir itu beliau juga jadi mufti. Dipahamin ya. Maka apa-apa yang difatwakan Imam Syafi'i di Baghdad, di Irak, itu disebutnya qaul qadim. Fatwa Imam Syafi'i sebelumnya disebutnya qaul qadim. Sedangkan ketika Imam Syafi'i hijrah ke Mesir, maka fatwa-fatwa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i di Mesir itu namanya qaul jadid, yaitu fatwa-fatwa terbaru. Nah, berkaitan dengan Jumatan, waktu di Baghdad, waktu di Irak, Imam Syafi'i itu nggak menyaratkan 40, 12 orang, karena mengikuti gurunya yaitu Imam Malik, dan juga menghormati Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi yang juga asli Irak. Tapi ketika beliau ke Mesir, ternyata perkembangan peradaban sudah jauh berbeda. Maka kemudian dalam qaul terbarunya, qaul jadidnya Imam Syafi'i di Mesir, beliau mempersyaratkan 40 orang. Dasarnya dari mana? Banyak hadis tentang 40 orang. Di antaranya yang kemarin kita bahas ya, latar belakang sholat Jumat itu, yaitu dari sahabat Ibnu Jaroroh atau Abu Salamah ya disebutnya itu. Ketika beliau itu melaksanakan sholat Jumat di Madinah, Nabi itu waktu itu belum melaksanakan sholat Jumat ya, baru dilaksanain langsung oleh sahabat di Madinah. Itu Ka'ab bin Malik dalam riwayat Abu Daud mengatakan, dia bertanya kepada Sa'ad bin Juroroh tadi, ya, kam antum yauma idin, berapa orang saat kamu melaksanakan sholat Jumat saat itu? Maka kemudian beliau menjawab, jumlahnya arba'una, adalah 40 orang. Hadis itulah yang dipakai oleh Imam Syafi'i untuk dasar dalil sholat Jumat 40 orang. Karena sholat Jumat yang pertama yang dilakukan oleh sahabat di Madinah itu jumlahnya 40 orang. Nah, kalau kaulnya Imam Hanafi juga ada pendapat mengatakan bukan 3, sebetulnya 50. Jadi sekali lagi ya, untuk masalah jumlah ini adalah khilafiyah ulama ya, perbedaan pendapat ulama. Nah, kalau pakai ulama-ulama kontemporer ya, pakai kitab-kitab ulama yang sekarang Bapak Ibu ya, dimana sekarang Islam sudah berkembang luas ya, itu banyak ulama-ulama yang memperbolehkan orang berpindah dari madhab Syafi'i yang qaul jadid ya, yang beliau berada di Mesir, yang mempersyaratkan 40 orang, pindah jika dibutuhkan ya kepada qaul Imam Syafi'i ketika beliau berada di Baghdad, di Irak, dengan persyaratan 12 orang saja. Tapi ulama-ulama modern kontemporer dari madhab Syafi'i, madhab kita, itu tetap supaya kita itu khuruj min ikhtilaf, supaya kita keluar dari khilafiyah ulama, perbedaan ulama. Kalau sudah melaksanakan sholat itu, maka usahakan i'adah sholat zuhur 4 rakaat. Karena memang di zaman sahabat dulu pun ya, orang-orang yang dia itu tidak mukim Bapak Ibu, itu nggak diperintahkan untuk sholat Jumat. Dasar hadisnya banyak, dasar latar belakangnya, asar sahabat banyak banget. Bahkan di era kepemerintahan setelah tabi'in ya, Islam itu kan kemudian berkembang menjadi kerajaan-kerajaan kecil, itu di penjara saja, di penjara itu tidak pernah dilaksanakan sholat Jumat, di penjara.
Jadi zaman dulu itu orang-orang yang dipenjara itu oleh sultan-sultan zaman Islam berkembang itu nggak ada sholat Jumat. Ya sholat biasa aja. Kenapa? Karena orang yang dipenjara itu bukan mustautin, bukan mukim. Kan dicopot dari sini kan itu dipenjarain. Makanya kagak diwajibin sholat Jumat. Jadi dasar itulah yang kemudian menguatkan, oh berarti madhab Syafi'i, ya madhab Maliki, Hanafi, Hambali sepakat dalam masalah mukim untuk sholat Jumat. Ya, orang yang mukim mustautin mereka sepakat, tapi berbeda pendapat untuk masalah jumlahnya. Ya, kalau untuk masalah orangnya, ya mukimnya, mustautinnya, bertempat tinggalnya mereka sepakat. Buktinya apa? Di zaman dulu orang-orang yang di penjara itu tidak diwajibkan sholat Jumat, mereka sholat zuhur. Karena kan orang penjara ya napi ya kan, berarti kan sepakat ya, maka tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Cuman kalau dari segi jumlah, nah ini baru ulama khilafiyah. Nah dalam kitab Madzhabul Arba'ah atau kitab-kitab kontemporer lain ya, Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu misalnya, karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengatakan kalau kita berada pada satu tempat yang andai kata memang tidak memungkinkan untuk melaksanakan 40 orang, maka ya udah kita laksanain aja. Sekalipun kurang dari 12, ya udah kita pindah aja pakai madhabnya Imam Hanafi atau pakai madhabnya Imam Malik yang 12 atau pakai madhabnya Imam Syafi'i dengan qaul yang lama, ya qaul qadim yang memperbolehkan sholat Jumat dengan 12 orang. Tapi untuk berjaga-jaga, ya untuk berjaga-jaga maka dianjurkan kepada orang yang selesai melaksanakan sholat Jumat tadi untuk melaksanakan sholat zuhur. Makanya dulu pernah saya nanya sama guru saya, kenapa kok di beberapa pedalaman, mungkin ntar bapak ibu kalau jalan-jalan suka ketemu tuh, ya nggak banyak sih ya, tapi di berbagai tempat di kampung-kampung yang pedalaman itu masih ada orang yang tradisi habis sholat Jumat ya, kemudian mereka sholat zuhur lagi. Dulu pernah saya nanya tuh kayak gitu, kenapa kok di pedalaman ada orang yang habis sholat Jumat, habis itu sholat zuhur? Oh ternyata mungkin dulunya itu ya dibiasakan dengan orang-orang yang bukan berada di wilayah mereka. Jadi mungkin itu orang-orang yang sholat saat itu adalah orang-orang pendatang. Ya kalau di Jakarta misalnya di Sunda Kelapa itu banyak orang yang habis sholat Jumat ya, habis sholat Jumat kemudian sholat zuhur lagi. Ya kalau kita bicara secara histori ya wajar, dulunya di sana itu kebanyakan pedagang, bukan orang yang mukim, bukan orang yang bertempat di situ. Maka ketika mereka selesai melaksanakan sholat Jumat, mereka kemudian melaksanakan sholat zuhur untuk menyempurnakan sholat Jumatnya. Karena yang ada di situ bukan orang-orang mukim, emang banyak 100 orang lebih, tapi yang sholat di situ bukan orang-orang mukim. Makanya ada juga pendapat ulama yang mengatakan gimana kalau orang-orang kantor, ya, orang-orang kantor itu dia wajib Jumat secara pribadi, tapi kan hukum sholat Jumatnya nggak sah, nggak mempengaruhi secara syarat Jumatnya. Nah maka menurut beberapa ulama ya, maka orang tersebut juga ikhtiyat, dia hati-hati supaya dia selesai melaksanakan sholat Jumat langsung melaksanakan sholat zuhur, karena pada dasarnya mereka kagak diwajibin sholat Jumat. Ya kan, orang kan mereka lagi gak dibalak mereka. Kalau bapak nih yang sholat Jumat misalnya gitu, lah kita di kampung gak ada masalah. Nah sekarang orang yang kerja di Senen, orang yang kerja di Pulau Gadung, orang yang kerja di macam-macam ya, lah mereka itu kan bukan berada di balatnya, bukan berada di tempat domisili mereka. Lah mereka di sana sholat Jumat, ditambah di sana sendiri misalnya gitu ya, nggak ada orang kampungnya. Mungkin kayak Pulau Gadung, Senen masih ada lah ya, masih ada orang kampungnya yang sholat di masjid itu. Tapi kalau bapak misalnya ke HI lah gitu ya, bundaran HI itu, lah itu kan kantor semua, mana ada orang kampungnya. Tapi ada masjid di situ. Ya di Menteng misalnya, lah Menteng itu kantoran semua. Mana ada perkampungan di situ, tapi ada masjid di situ. Otomatis yang sholat di situ adalah orang-orang kan kantor, orang-orang pekerja. Makanya kalau sholat di perusahaan-perusahaan gitu ya, sholatnya itu cuma zuhur asar aja paling. Gak ada maghrib isya subuh orang ditutup. Masjid itu tutup gitu. Nah pertanyaannya kemudian gimana mereka yang sholat Jumat di sana? Kalau memang tidak ada orang-orang kampungnya di situ, maka mereka setelah melaksanakan sholat Jumat, maka iadah tambahin sholat zuhur, gitu ya. Tapi ingat pembahasannya kemarin, kalau iadah sholat zuhur, ya bapak ibu nggak usah pakai fardu lagi.
Ya, jadi kalau biasa kita niat sholat zuhur apa sholat maghrib segala macam ya, usolli fardhu zuhri misalnya gitu ya, arba rokaatin zuhri, itu kita hilangin fardonya. Usolli zuhri arba rokaatin mustaqbilal kiblat. Kalau untuk iadah ya, khusus untuk iadah, khusus untuk mengulang sholat. Jadi kalau kita berada di tempat seperti itu memang konsekuensinya seperti itu. Dan ini banyak kejadian Bapak Ibu ya, karena kita berada di Indonesia nggak ada masalah, tapi mereka-mereka yang berada di luar negeri misalnya, yang minoritas misalnya di Jepang, di Korea ya, yang mana orang Islamnya mungkin semasjid cuma 30 orang, cuma 20 orang, lah mau nggak mau mereka sholat Jumat di hari Jumat, masa sholat zuhur ya kan, mereka tetap sholat Jumat, tapi habis sholat Jumat mereka itu kemudian iadah, menambahkan dengan sholat zuhur. Dikit lagi, wa minhum, dan termasuk di dalamnya mereka itu al imamu, imamnya. Jadi termasuk di dalam 40 orang tadi adalah si imam. Walau kanu, dan walau adanya arba'ina fakot, 40 orang saja. Wafihim, dan termasuk di dalam mereka itu ummiyu, yaitu orang yang ummi. Ya kemarin kita bahas orang yang ummi berarti orang yang tidak bagus bacaan Fatihahnya. Ya. Wahidun, yang satu, au aksaro, atau banyak. Ya termasuk di dalamnya orang yang ummi, baik satu atau lebih dari satu, maksudnya gitu. Kosoro, yang malas, fit ta'alumi, dalam mempelajari kefasihan. Nah ini bahaya nih. Lam tasiha, maka tidak sah. Jumu'atuhum, jumatan mereka. Libut lani sholati, karena batalnya sholatnya dia, sholatnya si ummi. Fayan kusuna, maka berkuranglah mereka, maksudnya jumlah ya, jumlah berkurangnya mereka. Amma idza lam yuqassir, adapun ketika tidak males, siapa al ummiyu, orang yang ummi tadi, fit ta'alumi, dalam mempelajari kefasihan, untuk belajar agama, untuk belajar supaya fasih, fatasihu, maka tetap sah apa al jumu'atu, jumatannya, kama jazama, sebagaimana memantapkan bihi, dengannya, dengan qaul tersebut, Syekhuna, guru kita, fi syarhil ubab, dalam kitab syarah al ubab, wal irsyadi, dan kitab al irsyad, tabaan, untuk mengikuti 5 atas qaul atau untuk pendapat ya, jazama, yang memantapkannya, bihi, dengannya, syaihuhu, gurunya beliau, fi syarhir raudi, dalam kitab syarah ar-raud. Summa qala fi syarhil minhaj, dan juga berkata beliau dalam kitab syarah al-minhaj, la faroko, tidak ada perbedaan, huna di sini, maksudnya orang yang ummi tadi, baina ayokosiro, baik di antara yang males, al ummiyu, si ummi tadi, fit ta'alumi, dalam belajar, wa alla yuqassiru, ataupun tidak malas belajar. Nah ini ada beda pendapat nih. Nanti saya sampaikan dikit lagi. Wal farqu, dan perbedaan bainahuma, di antara keduanya itu ghairu qawiyun, tidaklah kuat. Intaha. Walau nakusu, maka jika berkurang 40 fiha, di dalamnya, batolat, maka batalah sholat Jumatnya. Au fi khutbatin, atau di dalam khutbah, lam yuhsab, maka tidak dianggap ya, tidak terhitung, ruknan, akan rukun, fu'ila, yang dikerjakan, halana qosihim, dalam keadaan berkurangnya mereka, li adami simaihim, karena ketiadaan orang yang mendengarnya ya, pendengaran mereka itu maksudnya 40 orang, lahu, baginya, bagi si imam atau si khotib. Fa'in adu, maka jika kembali orang tadi ya, misalnya andai kata 40 orang keluar, satu lagi khutbah ya, khotib lagi ceramah, 40 orang ngepres, lah satu keluar, berarti keluar kan, hilang satu tuh, lah terus dia kembali ya, satu orang ini kemudian kembali qoriban, dengan waktu yang dekat, urfan, secara uruf, secara adat, maksudnya secara umum dia kembali, jaza, maka boleh apa albinau, untuk meneruskan alama mado, atas apa-apa yang telah lewat, maksudnya yang telah disampaikan. Wa ila, dan namun jika tidak, maksudnya jika tidak begitu, wajib, maka wajib apal istinafu, mengulang ya, maksudnya mengulang khutbahnya ya, dari awal, kanu qasihim, sebagaimana berkurangnya mereka, bainal khutbah, di antara khutbah, wasolati, dan solat, lintifa'il muwallati, yaitu karena hilangnya atau ketiadaan mualah
ya berkesinambungan fihima di dalam antara khutbah dan sholat dalamnya. Nah, jadi ada pembahasan selanjutnya yaitu untuk yang ummi. Ya penting nih ya. Jadi andai kata ada orang yang ummi, menurut pendapat yang pertama ya, ummi yang dia itu tidak mau belajar, ya dalam hal ini tentunya tidak mau belajar makhraj huruf, sifat-sifat huruf, belajar patah yang bener lah intinya gitu ya. Maka orang tersebut andai kata berada di dalam 40 itu juga nggak mencukupi ya. Jadi andai kata 40 orang, satu orangnya umi, satu orangnya nggak fasih ya, karena malas belajar ya, bukan karena nggak bisa, karena malas belajar. Maka orang yang sholat 40 tadi gara-gara satu orang yang nggak belajar itu, yang umi tadi, maka sholat Jumatnya tidak sah. Nah ini penting nih ya, walaupun ini agak saklek ya, karena kita lagi belajar syariat Bapak Ibu ya. Kalau belajar hakikat mah beda lagi, yang penting sholat udah begitu. Nah ini berhubung lagi belajar syariat, secara ketetapan hukumnya begitu. Makanya sebetulnya nih, gampangnya kita punya masjid Baitur Nur, musola 4 ya, dari Baitur Ridwan, Al Hidayah, terus Al Ikhlas, Baitur Rahmah. Andai kata setiap musola punya 10 orang jamaah yang ngaji aja, 10 orang jamaah ngaji tetap ya, 10 orang setiap musola. Baitur Ridwan punya 10 ya, Baitur Rahmah punya 10, Al Hidayah punya 10 ya, Al Ikhlas punya 10, 40 orang dia ngajinya rutin tetap. Berangkat dia untuk sholat Jumat misalnya di Baitur Nur, maka dia sudah menggenapkan 40 yang wajib sholat Jumat, selesai itu. Tapi andai kata nggak ada musola, cuman masjid tok, lah orang penduduknya juga kagak belajar ya, maka otomatis kan mereka jadi umi nih, paham maksudnya ya? Maka otomatis ini berkaitan sama sah Jumatnya dia. Makanya balik lagi kayak kemarin, kehadiran kita dalam sholat Jumat memang sepele sebetulnya, cuman kita ngikutin 40 orang. Tapi jauh lebih daripada itu, kalau kita tinjau secara keilmuan, kehadiran kita di situ sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dengan adanya kita menggugurkan mereka-mereka yang umi. Bayangin kalau seandainya Bapak Ibu nggak sholat di situ misalnya, ya kita yang laki-laki nih, seandainya yang Baitur Ridwan sholatnya di Asamsu misalnya gitu, yang Al Hidayah sholatnya di Asidik misalnya gitu, yang Baitur Rahmah sholatnya di Adnul Huda misalnya, nggak ada yang sholat di masjid tempat. Sementara kewajiban orang sholat Jumat diantaranya adalah nggak boleh ada yang ummi, nggak boleh ada yang kagak bisa baca Fatihah secara fasih. Maka nggak bisa dibayangin orang yang sholat Jumat di masjid tersebut, maka secara hukum syariat sekali lagi ya nggak sah semua. Ini penting nih, maksudnya biar Bapak khususnya ya datang ke masjid sholat Jumat bangga bahwa saya ini mewakili mereka-mereka yang ummi. Makanya jangan telat maksudnya gitu. Jangan setengah 12, jam 12 perapat ajan baru datang. Malu maksudnya. Lah kita kan lagi ngewakilin mereka. Nah apalagi tadi ini disambung nih dengan masalah khotib. Ya, masalah khotib Jumat. Bukan cuma sholatnya yang syaratnya 40, khotibnya juga 40. Jadi andai kata udah ajan kedua ya, ajan kedua kita 2 kali nih, ajan 2 kali ya. Terus kemudian si khotib itu ceramah, alhamdulillah, kok orangnya kurang dari 40, nggak sah. Jadi bukan cuma sholatnya doang, termasuk khutbahnya. Lah andai kata ada 40 orang, alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Terus dia berwasiat ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang satu hadas, kentut trut dia keluar, ngambil wudhu 40 ya, berarti sisa 39. Kalau dia segera datang, berarti cuma ngambil wudhu doang ya, ngambil wudhu kemudian masuk lagi ke dalam, maka si khotib diperbolehkan melanjutkan khutbahnya. Tadi udah ittaqullah ya, syarat daripada diantara khutbah Jumat kan mengajak bertakwa ya, perintah bertakwa, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna sebenarnya ya. Lalu maka diperbolehkan bagi dia, kalau si makmum tadi langsung untuk masuk ke masjid, maka diperbolehkan bagi si khotib untuk melanjutkan khutbahnya. Ya udah, khutbah selanjutnya adalah membaca ayat. Tapi kalau si makmum ini keluar kok nggak balik-balik, kelamaan ya, wudhu ngobrol dulu. Kenapa kalau sampean? Oh, kentut dulu ini, waduh perut mules dari pagi, ngobrol aja. Si imam udah nungguin aja nih kan, si khotibnya udah nungguin orang balik-balik ya kan. Nah habis terusin aja lah, dibaca tuh ayat ya, si khotibnya baca ayat qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim gitu. Lah setelah baca bla bla bla, baru si makmum ini yang habis kentut ini datang lagi, maka si imam harus mengulang.
Ini kalau bicara syariat sekali lagi ya. Kalau bicara syariat, kalau hakikat mah yang penting orangnya banyak udah begitu aja. Ya kita bicara syariat. Kalau secara syariat ya bang, fikihnya ngerada ngeri. Makanya bolak-balik saya ngomong kepada bapak ibu ya, usahain latihan Fatihah itu latihan. Ya kan sering saya sampein, orang zaman sekarang itu ngejarnya lagu. Saking ngejarnya lagu, ada orang suaranya enak langsung, cakep banget. Jadi bukan makrotnya yang dinilai, ya, bukan makrotnya, bukan sifat-sifat hurufnya, tapi suaranya bagus, wah nadanya keren dan sebagainya. Ya, jadi hati-hati ya, karena yang diwajibkan dalam sholat itu bukan lagunya, bukan. Bacaannya benar, makrotnya benar. Sekalipun bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun begitu, selama makrotnya benar, sifatnya benar, maka dia terbebas dari umi. Lah kalau terbebas dari umi berarti ketika Jumatan orang tersebut menjadi penyempurna. Nah, penyempurna wajibnya sholat Jumat. Apalagi kalau dia tadi belajar ya, nah itu makin sempurna lagi. Far'un wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.